Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Idrus, yang kedua ada Muhammad Robert Alfaus, yang ketiga Ega Ratna, yang keempat ada Nana Khoirina, dan yang kelima Dian Saputri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penganggaran perusahaan yang akan disampaikan oleh Ega, Nana, Dian, dan Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Ratna Dewita, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan penganggaran. Nah, dalam buku Landasan Manajemen Pendidikan, menurut Coates, penganggaran atau budgeting merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. Nah, tujuan penganggaran adalah untuk segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tahapan penyusunan perusahaan. Menurut Anthony dan Govi Daraja, prosedur penyusunan anggaran terdiri dari 7 tahap, yaitu 1. Organisasi, yang kedua penerbitan pedoman, yang ketiga usulan awal anggaran, yang keempat negosiasi, yang kelima tinjauan dan persetujuan, yang keenam revisi anggaran, yang ketujuh anggaran kontingensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus, NIM 19502102004. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari hubungan anggaran dan akuntansi. Hubungan anggaran dan akuntansi. Dalam istilah awam, akuntansi diartikan sebagai pencatatan yang sistematis, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis, dan menginterpretasikan peristiwa keuangan yang terjadi dan akan dilakukan dengan pengertian tersebut. Tampak bahwa akuntansi menyajikan sejarah, menyajikan peristiwa-peristiwa keuangan yang terjadi hari demi hari secara teratur dan sistematis. Sedangkan anggaran menyajikan data perkiraan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Setelah kita melihat bahwa antara penganggaran dan akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu yang pertama, akuntansi menyajikan data historis yang sangat berguna untuk perkiraan yang akan dimasukkan dalam anggaran, yang akan berfungsi sebagai pedoman di masa mendatang. Jadi, pembukuan sangat membantu dalam penganggaran. Yang kedua, ada pembukuan juga secara sistematis dan secara teratur mencatat pelaksanaan selanjutnya. Dengan demikian, rekening memberikan data lengkap tentang pelaksanaan anggaran. Data ini pada pencapaian pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan apa yang ditujukan dalam anggaran itu sendiri untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Karena data akuntansi sangat diperlukan untuk anggaran dan perlu untuk membandingkan dengan anggaran untuk menjalankan fungsi pengawasan semua teknik pencatatan dan semua akuntansi yang digunakan secara sistematis harus sama dan sesuai dengan yang digunakan dalam anggaran. Itu saja dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu jenis-jenis anggaran. Anggaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional, dan yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran operasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran pendapatan, yang kedua, anggaran biaya, dan yang ketiga, anggaran laba. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan ini merupakan rencana yang dikembangkan oleh sebuah organisasi untuk menghasilkan pendapatan selama periode waktu yang telah ditentukan. Anggaran pendapatan ini juga dapat disusun menurut jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen, ataupun kelompok penjualan. Jenis anggaran operasional yang kedua yaitu anggaran biaya.
suatu rencana dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mencapai dan mendapatkan apa yang diharapkan. Anggaran biaya ini umumnya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Jenis anggaran operasional yang terakhir yaitu anggaran laba. Jumlah laba yang ingin diperoleh organisasi dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran laba ini merupakan kombinasi dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Jenis anggaran yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran investasi, yang kedua, anggaran kas, dan yang terakhir, proyeksi neraca. Jenis anggaran keuangan yang pertama yaitu anggaran investasi. Rencana organisasi untuk membeli barang modal yang dapat digunakan untuk memproduksi produk organisasi dalam jangka waktu di masa yang akan datang. Jenis anggaran keuangan yang kedua yaitu anggaran kas. Rencana kegiatan penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penjelasan tentang sumber-sumber. Yang dimaksud sumber-sumber di sini yaitu sumber pengeluaran dan juga sumber penerimaannya. Jenis anggaran keuangan yang terakhir yaitu proyeksi neraca. Situasi keuangan yang diinginkan organisasi di masa depan. Proyeksi neraca mencakup jumlah aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kewajiban yang harus diselesaikan organisasi di masa yang akan datang. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.